Shalom. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan lagi, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Allah yang penuh kasih sayang, di pagi hari yang indah ini, kami Komisi Lansia datang lagi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan bersama saudara-saudara kami lansia. Kami bersyukur kami ada sebagaimana adanya karena kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur juga pagi hari ini boleh beribadah karena kasih sayang Tuhan. Kami boleh menyaksikan betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Dan tibalah waktunya Bapa, kami belajar kebenaran firman-Mu, diberkati oleh kebenaran firman-Mu, hidup kami diubahkan tepat seperti yang Bapa kehendaki. Ampuni dosa dan salah kami supaya kami layak, dan tuntunlah sepanjang kami belajar firman Tuhan. Dari awal hingga selesainya, biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan berkatilah kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami naikkan doa dan permohonan ini kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Oma opa yang dikasih Tuhan. Halo. Ada yang tahu nggak nih di belakang saya gambar apaan? Gambar. Ayo, gambar apa? Gambar siapa ya? Ya, ini kalau kita googling, ini gambarnya si Ayub bersama ketiga orang kawannya gitu ya. Ketiga orang sahabatnya. Sebenarnya ada lagi satu sahabatnya namanya Elihu. Tapi mungkin karena dia sahabatnya yang lebih muda usianya dibandingkan Ayub dan ketiga sahabatnya yang lain, sehingga yang menggambar kartun ini tidak melibatkan Elihu. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul History. H-I-S-T-O-R-Y. T-O-R-Y, betul, history gitu ya, sejarah. Ibu bapak, oma opa yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu lah ya, objek-objek wisata yang ada di Bali. Namun ada juga yang nggak pernah ke Bali, tapi dia cerita di Bali itu ada Jimbaran loh, pantainya indah, ada Sanur, pantainya begitu bersih. Apalagi ada pantai Pandawa, batu-batunya, airnya bening, ombaknya yang kuat, wah begitu luar biasa. Lalu kawan yang lain bilang, emang lo pernah ke sana? Gitu ya. Bagi beberapa kita yang sudah pernah ke Bali, kita bisa menceritakan objek-objek wisata yang saya sebutkan tadi. Namun bagi kawan yang satu orang tadi, dia hanya bisa bercerita berdasarkan informasi yang dia dengar. Berdasarkan cerita-cerita yang dia pernah dengar, dan dia belum pernah ke sana. Saudara, oma opa yang berbahagia yang dikasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita belajar satu ayat firman Tuhan dari apa yang menjadi keterbukaan, hasil evaluasi sepanjang kehidupan Ayub. Dan Ayub membuat satu keputusan baru yang terambil dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ini menjadi pokok dari pembahasan kita. Nanti kita akan baca bersama dari ayat 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapat, saya akan bacakan bagi kita. Ayub ya. Ayub Mazmur. Jadi sebelum Mazmur itu Ayub. Alkitab saya halaman 759. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan?
Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat kelima, ini menjadi poin kita. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Tentu sebagian besar di antara kita sudah mengenal tokoh Alkitab yang bernama Ayub ini. Di pasal 1 dituliskan siapa itu Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Di pasal 1 kita juga belajar, kita membaca, kita melihat bahwa Allah mengizinkan kedukaan, penderitaan, bencana itu hadir di dalam kehidupan Ayub. 10 anaknya mati dalam satu kesempatan. Harta bendanya, hewan peliharaannya, semuanya hilang di dalam satu malam. Sebelumnya ia adalah seorang yang sangat kaya raya. Bahkan ayat 3 pasal 1 dibilang di sana. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di bagian ini, oma-opa yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Ayub orang yang kaya raya, namun ia begitu saleh di hadapan Tuhan. Dalam satu malam, dia kehilangan seluruh harta bendanya, dia kehilangan seluruh anak-anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak wanita. Bahkan dia kehilangan kesehatannya. Ada luka di sekujur tubuhnya, dari kepala sampai ujung kaki. Bahkan orang-orang jijik untuk mendekat dan bertemu dengan Ayub. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Alkitab mencatat pasal 2 di dalam pembicaraan antara Tuhan dengan iblis. Di sana iblis berkata, ayat 3, ia tetap tekun di dalam kesalehannya. Puji Tuhan. Ia tetap tekun di dalam kesalehannya. Sekalipun pasal 2 ayat 9, di sana istrinya menggetarkan hati Ayub dengan bilang begini, masihkah engkau, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, sadis banget ini ya. Pasangan hidup kita yang seharusnya menopang, menguatkan pada saat terjadinya kegundahan, kesedihan, kedukaan. Malah dibilang, masih mau bertekun dalam kesalehan. Kutuki Allah, matilah. Astaga. Kiranya kita yang masih punya pasangan, jangan gitu ya sama pasangannya. Dijauhkanlah. Tapi bukan bahagia juga. Oh, saya beruntung saya nggak punya pasangan, jadi saya nggak mendorong pasanganku untuk berbuat dosa. Nggak juga gitu ya. Tapi kita punya pasangan dalam arti lain, yaitu orang-orang pendamping yang mengasihi kita di sebelah. Kalau mereka, misalnya anak-anak, menantu kita juga sedang dalam pergumulan, perjuangan, masih setia loh sama Tuhan. Udah tinggalin aja, jangan kayak gitu ya. Karena apa? Pandemi ini sangat kejam.
Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus, dampaknya sangat luar biasa. Banyak orang kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, kehilangan nyawa, kehilangan banyak, kehilangan relasi, kehilangan kesempatan untuk bertemu. Oh, banyak kerugian, banyak kehilangan. Dan bisa juga orang percaya kehilangan kepercayaan di dalam Tuhan. Nah, inilah poin penting yang kita mau angkat pada pagi hari ini, Opa Oma yang dikasih Tuhan. Dan kenapa saya mau mengangkat tokoh Ayub ini? Karena memang secara sejarah kita tidak menemukan berapa usia Ayub di pasal 1 gitu. Di sana tidak dicatat. Kita hanya bisa menemukan usia Ayub itu di pasal yang ke-42. Itu pun bukan usia sebenarnya. Tapi firman Tuhan tulis Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Jadi setelah pasal 1, lalu dia mengalami kedukaan, sakit penyakit, pergumulan hidupnya, lalu Allah memulihkan hidupnya. Sejak itu Tuhan menambahkan usianya 140 tahun. Nanti kita bahas di belakang. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah history. History dalam bahasa Inggris itu kita mengartikannya secara cepat itu sejarah. Banyak orang melihat sejarah itu cerita misalnya sejarah dunia, cerita hal-hal apa yang terjadi di dunia. Sejarah RI, kemerdekaan Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia berjuang meraih kemerdekaan dan kemerdekaan itu dapat diproklamirkan. Sejarah secara umum bicara mengenai pribadi-pribadi tertentu yang disebutkan di dalam sejarah. Namun di dalam bahasa Inggris, Oma Opa yang dikasih Tuhan, kata yang dipakai untuk sejarah itu adalah history. H-I-S, dia, Allah, Tuhan. Story, cerita mengenai Allah. Ini ya yang kita bisa sampaikan kepada anak, menantu, cucu, kepada orang-orang yang lebih muda, bahwa sejarah hidup kita itu bukan menceritakan bagaimana kita lahir, kita studi, kita bekerja, kita berumah tangga, kita melakukan banyak hal. Bukan. Tetapi sepanjang kehidupan kita sesungguhnya, kita orang percaya mari melihat, menceritakan bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah mendampingi. Bagaimana Allah hadir. Bagaimana Allah menolong. Bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan. Bagaimana Allah menyembuhkan. Bagaimana Allah menghibur pada saat kedukaan. Bagaimana Allah berbuat di dalam segala kondisi di dalam hidup kita. Gitu ya. His story. Sejarah mengenai Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Khususnya oma opa, lansia yang dikasih Tuhan. Kembali lagi, Ayub pasal 1 di sana tidak disebutkan usia pada saat Ayub ditulis ceritanya ini. Namun secara umum para teolog mengambil garis rata-rata gitu ya. Usia pernikahan pada zaman itu usianya Yakub, usianya Esau, usianya Bapak Abraham itu di kisaran usia 40 tahunan ke atas. Sama seperti usia sewaktu Musa, gini ya, kalau Gina berapa hari yang lalu kan tulis tuh di statusnya, wah maaf bukan cerita mengenai saya, wah kalau ngobrol-ngobrol mengenai Alkitab sama Papa enak, nyambung, dibilang seperti itu. Gina cerita bertanya mengenai Musa, lalu saya cerita
bahwa Musa itu selama 40 tahun dia tinggal di tanah Mesir. Kemudian 40 tahun kemudian dia tinggal di tanah Midian dan dia mengambil istri di sana. 40 tahun kemudian dia baru kembali ke Mesir, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Selama 40 tahun dia berjalan menuju tanah Kanaan. Jadi usia Musa itu 120 tahun. Usia Musa sewaktu dia menikah, waktu dia pergi ke daerah Midian dan di sana dia mengambil istri, usianya di kisaran 40 tahun. Jadi rata-rata usia menikah saat itu kira-kira 40 tahun atau 60 tahun. Ada teolog yang menulis bahwa usia kira-kira dari Ayub di pasal 1 ini adalah 60 tahun. Karena apa? Dia nikah 40 tahun dan di sini anak-anaknya kita melihat anak-anaknya itu sudah dewasa dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Kita lihat di Ayub pasal 1 ya. Ayub pasal 1 dan mereka semua sudah dewasa. Artinya usianya ya sekisaran 60 atau 70 tahun gitulah. Karena anaknya sudah dewasa. Artinya anak-anaknya kira-kira ya yang paling tua berusia antara 30 dan yang paling muda karena 10 anaknya ya kira-kira taruhlah kalau setiap tahun terlalu rajin kali ya. Terlalu rajin, anak tertua usia 30 setiap tahun melahirkan istrinya, jadi anak yang ke-10 usianya 20 tahun. Ya kira-kira begitulah ceritanya. Ya, apa yang kita mau lihat karya Allah di dalam kehidupan Ayub ini? Dari konteks Ayub pasal yang 42, kita kembali lagi ya. Ayub pasal 42, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mari kita lihat di sini. Yang pertama, Opa ini kasih Tuhan Yesus, ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kedua ini, dari bagian ini kita belajar. Kalau kita membaca di pasal 3, setelah Ayub mengalami perjuangan karena kedukaan, sakit penyakit yang begitu dahsyat di dalam hidupnya, Ayub berkeluh kesah kepada Allah. Dia menyesali kelahirannya. Dia menyesali, dia begitu berduka, dia begitu patah arang. Dia begitu berkeluh kesah kepada Tuhan, kepada Allah. Dan ini merupakan depresi yang paling luar biasa ya. Dari orang paling kaya di daerah itu, artinya paling dikenal juga, dia menjadi orang paling malang. Kehilangan 10 anak, seluruh harta, bahkan kesehatannya. Dia begitu depresi. Oma-opa yang dikasih Tuhan Yesus, jangan depresi ya sama corona. Jangan depresi sama kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang ada di sekitar kita. Suami kita sakit, ya kita bersyukur masih ada suami kita. Kita sakit, kita bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kita. Nggak ada di antara kita yang tidak sampai makan dalam satu hari, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dibandingkan di luar sana, aduh WhatsApp grup saya, setiap hari ada aja yang meninggal. Entah pasangannya lah, entah anaknya lah, entah orang tuanya lah, aduh. Itu begitu membuat diri saya juga depresi. Depresi karena apa? Banyak orang depresi karena tidak kenal Allah yang mengasihi. Sedangkan kita mengenal Allah yang mengasihi kita. Saat itu, Ayub pasal 3, Ayub begitu depresi karena dia hampir-hampir kehilangan akal. Bagaimana dia begitu saleh, berbuat baik, namun harus mengalami hal-hal yang demikian. Di pasal 4 sampai pasal 31, oma-opa yang dikasih Tuhan Yesus, di sana kita bertemu dengan 3 sahabat dari Ayub. Ya, kita bertemu dengan 3 orang sahabat Ayub yang bernama Elifas, Bildad, dan Zofar. Kita sangat beruntung jika memiliki para sahabat. Orang-orang yang mau dekat dengan kita.
Tidak hanya pada saat kita sehat, namun juga pada saat kita sakit. Tidak hanya pada saat kita penuh dengan kemakmuran, namun juga pada saat kita mengalami kemiskinan atau kesusahan. Ketiga sahabat dari Ayub ini, Elifaz, Bildad, dan Zofar, ngoceh banyak, luar biasa. 17 pasal 4 sampai pasal 31. Ngoceh, lu si Ayub, pasti lu berbuat dosa. Maaf kalau saya kata-katanya biar lebih gampang gitu ya. Lu si Ayub, sombong. Pasti yuk, ada yang nggak bener yang lo lakuin. Gitu. Pasti yuk, ada dosa yang kamu nggak akui. Pasti yuk, kamu sombong. Gitu. Semua pendapat dari ketiga sahabatnya ini bukan menguatkan hati Ayub, namun membuat Ayub semakin depresi. Omong-omong nih kasih Tuhan Yesus, coba saya sih sebenarnya mau melihat semua kameranya menyala ya. Siapa di antara kita yang tidak punya sahabat dekat, angkat tangan? Oke, tidak ada yang angkat tangan, artinya kita semua punya sahabat dekat. Setidaknya seperti kesaksian kita tadi, ada jemaat-jemaat GKI Ciputat yang mengasihi, yang mendoakan, yang hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Jemaat kita adalah jemaat yang mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam mencari kawan, mencari sahabat itu penting. Namun kita harus bisa memilih sahabat yang seperti apa, yang bisa memelihara iman kita, kepercayaan kita, keteguhan hati kita dalam pengenalan akan Allah. Setelah pasal ke-31, di pasal 32, baru deh si Elihu ngomong gitu ya. Hadir sahabatnya yang keempat yang bernama Elihu. Elihu bilang dia adalah orang yang muda. Dia tidak banyak ngomong, biarin deh tuh sahabat-sahabatnya yang udah pada tua yang ngomong nasehatin si Ayub. Tapi apa yang disampaikan ketiga sahabat yang terdahulu itu bukan membuat Ayub semakin percaya kepada Tuhan, tapi membuat Ayub semakin depresi. Elihu tampil sebagai sahabat yang positif. Dia mewakili Allah dengan mengatakan Allah berfirman dengan berbagai cara. Allah menolong, Allah hadir di dalam kehidupan orang percaya. Di pasal 36 ayat yang kelima, di sana Elihu memperkuat kalau bahasa kami itu skripsinya atau tesisnya gitu ya, di pasal 32 hingga pasal ke-35. Dia bilang begini, ketahuilah Allah perkasa. Pasal 36 ayat yang kelima. Pasal 36 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Mohon maaf kalau saya agak cepat ya. Tapi nanti semoga bisa dilihat lagi di live di YouTube gereja. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah itu perkasa. Yang kedua, Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Yang ketiga, ayat 26. Allah itu besar. Yang keempat, ayat yang ke-30. Ia mengembangkan terangnya. Gitu. Ada 4 kesimpulan dari tesis Elihu. Dia menyampaikan dirinya sebagai sahabat yang rohani. Cari sahabat, cari kawan,
kita cari kawan yang mendukung kedewasaan iman kita ya. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Maka adalah satu hal yang bijaksana jika kita mencari kawan-kawan yang rohani, yang bisa melindungi kita dari godaan iblis, dari depresi, dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Carilah kawan-kawan yang makin menguatkan kita, makin teguh percaya kepada Tuhan. Kita kembali lagi ke pasal 42 ayat yang kedua. Pasal 2 ini menurut saya itu menceritakan hal-hal yang terjadi dari pasal 4 hingga pasal ke-41. Jadi penyangkalan diri Ayub, kemudian depresi karena pendapat ketiga kawannya yang semula, dan keteguhan motivasi evaluasi dari Elihu. Sehingga Ayub membuat satu kesimpulan. Dia bilang, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di bagian yang pertama ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perjalanan sejarah kita, perjalanan kehidupan kita itu menceritakan apa yang Tuhan buat. Yang pertama, Tuhan itu berdaulat penuh. Ialah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal sekalipun. Oma-opa yang dikasih Tuhan Yesus, saat itu Ayub masih sakit, bau dari kepala sampai kaki, borok yang bernanah. Orang-orang menjauh. Saat itu Ayub masih berduka. 10 anaknya mati. Saat itu Ayub masih sengsara karena dia orang yang jatuh miskin. Namun dia mengakui, nah ini yang penting ya, kita harus membuat satu kesimpulan, apa yang dikasih Tuhan. Allah berdaulat di dalam hidupku. Maka ia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ini iman yang luar biasa. Yang lahir dari kedukaan penderitaan yang teramat sangat. Apakah kita bisa begitu? Halo? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ibu MC aja. Ibu MC tadi hampir-hampir, aduh kok jadi kebegini. Aku sakit, anakku sakit, mantuku sakit, cucuku sakit. Ya Kak ya? Ya Bang. Kayaknya pada saat happy mah gampang-gampang aja bilang Tuhan baik. Tapi pada saat kondisi tidak menyenangkan hadir, apakah kita bisa nih seperti si Ayub? Tuhan menolong kita. Apa yang dikasih Tuhan. Di usia lanjut bukan berarti kita mentok kedewasaan, kerinduan untuk dewasa di dalam Tuhan. Tapi kita mau terus semakin bertumbuh. Amin. Tidak hanya usia kita yang bertambah banyak, tapi keteguhan hati. Ini ada contohnya nih Pak Pendeta Joko sama Ibu Tri. Ulang tahun pernikahan yang keberapa, Bu? 43. 43 itu banyak atau sedikit ya? Banyak sekali. Apakah selalu happy, Bu? Ada suka, ada duka. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Tuhan Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya melihat gigi-gigi yang terbuka, artinya tersenyum ya. Dan sudah sikat gigi semua. Puji Tuhan. Ya, Allah berdaulat atas hidupku. Kalau ada kedukaan,
aku bersyukur Allah hadir dalam kedukaanku. Pada saat ada kesukaan, aku bersyukur juga Allah hadir. Apapun dalam kehidupan kita, Allah hadir. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita belajar apa sih yang membuat Ayub bisa berkata bahwa Allah berdaulat di dalam hidupnya. Ini menjadi satu hal yang penting. Ayat 3 diawali dengan kata apa? Mama Naomi? Tolong baca ayat 3. Oke. Atau Opung Kenzo baru? Ayub 42 ayat 3. Opung Elora? Ayub 42 ayat yang ketiga. Oh, Ayub bermangu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Inang, aku mau bacakan kata yang pertama ayat ketiga. Oh, firman-Mu. Lalu ayat yang keempat. Pasal 42 ayat 3. Kata yang pertama. Firman-Mu. Oke, stop. Lalu ayat 4, kata yang pertama apa? Firman-Mu juga. Oke, ya. Jadi apa yang membuat Ayub bisa teguh dan dia bertekad bahwa Allah lain berdaulat di dalam kehidupannya? Firman-Mu. Firman Tuhan. Firman Allah. Ini artinya apa? Apa yang dikasih Tuhan? Bahwa kuasa firman itu tidak sekedar bukan sekedar urutan tulisan yang teratur yang kita baca, bisa kita hafalkan, bisa kita khotbahkan, bisa kita sampaikan. Namun kuasa firman itu begitu luar biasa berdampak. Roma pasal 1 bilang begini, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ayat 17. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin orang kepada iman. Bagian yang kedua, opa yang dikasih Tuhan. Saya terus mendorong agar kita tidak mandul di dalam membaca firman Tuhan. Ya. Agar kita tidak berhenti membaca firman Tuhan. Di WhatsApp gereja ada aplikasi, kalau kita nggak bisa membaca, kita mendengar ya. Jadi pembacaan Alkitab secara berurutan. Kalau nggak bisa baca, terganggu dalam membaca, ya kita bisa mendengar. Namun tidak hanya mendengar ya, baiknya menyimak juga. Jadi pembacaan Alkitab secara audio. Kalau belum mendapat, bisa WA ke saya atau di WA pelayan atau di WA lansia. Minta aplikasinya, itu ada ya. Apa yang dikasih Tuhan? Karena firman Tuhan itu begitu berkuasa mengubah pemikiran Ayub yang berduka, yang depresi, menjadi seorang yang membuat satu keputusan yang teguh bahwa Allah berdaulat di dalam kedepresiannya, di dalam kejatuhannya, di dalam kedukaannya. Firman Tuhan sungguh menolong dia, menguatkan dia. Firman Tuhan juga yang membongkar keluh kesahnya, menjadi pribadi yang mau terbuka, dievaluasi. Oh iya ya, ini rencana Tuhan di dalam hidupnya. Saya mau ceritakan,
di dalam ibadah sekolah minggu, hari Minggu kemarin, ada satu kesaksian sekolah minggu. Naomi. Naomi nggak diterima di mana, Bu? Mimpinya masuk SMA mana? SMA 1. Waktu dia nggak bisa masuk SMA 1, dia mau masuk SMA mana, Bu? Dia pertama ikut zonasi 6. Oke. Masuk prestasi lewat 1, akhirnya masuk Yadika sekarang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ini yang ingin saya sampaikan. Bagi saya, apa sih yang kurang dari Naomi? Pintarnya, kegiatannya, aktivitasnya positif, dia juga juara. Namun dari zonasi, dari prestasi, dia nggak bisa masuk. Karena apa? Karena usia, Ibu ya? Bukan, Pak. Katanya udah nggak bisa, nggak tahu deh pokoknya. Ya, kalau oke lah. Nggak mau. Hal yang ini saya nanti harus edit ini sebelum saya naikin ke YouTube. Ya, artinya apa? Secara intelektual bisa, secara prestasi bisa, tapi ada aja kendala. Namun puji Tuhan dari apa yang Naomi sampaikan dalam kesaksian sekolah minggu hari Minggu kemarin. Kak, saya tahu Tuhan punya rencana. Waduh, luar biasa. Masuk Yadika, tapi dia bisa melihat, saya tahu Tuhan punya rencana. Di dalam pendidikan, dalam pengetahuannya, di dalam kreativitasnya, Tuhan punya rencana. Luar biasa. Kiranya anak-anak sekolah minggu, jemaat GKI Ciputat, gak cuma Naomi, semuanya punya iman yang luar biasa. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman yang mereka baca, berdasarkan firman yang kita sebagai orang tua, sebagai oma opa sampaikan juga berulang-ulang kepada anak-anak kita ya. Kami guru-guru sekolah minggu tuh cuma sebentar menyampaikan firman kepada anak-anak. Oma opa, orang tua itu seharian bersama dengan anak-anak. Tolong bantuannya untuk menyampaikan firman, mendorong anak-anak membaca firman, agar mereka bisa menjadi Ayub-Ayub yang luar biasa di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hal yang kedua, apa yang membuat Ayub bisa berkesimpulan, bertekad, Allah berdaulat karena dia memahami firman. Dia terbuka sewaktu firman disampaikan. Dia terbuka dievaluasi. Dia terbuka melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya karena kedaulatan Allah. Bagian yang ketiga, ini menjadi puncak dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayat yang kelima. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Hal yang ketiga, di dalam kehidupan Ayub, dia bertemu dengan Tuhan di dalam penderitaan yang luar biasa. Seperti halnya batu permata, batu berlian, batu-batuan yang berharga. Itu awalnya tuh bongkahan batu yang jelek, yang nggak kelihatan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat bahwa di dalamnya itu ada batuan yang sangat berharga. Untuk mencapai, menemukan batuan yang berharga dan mulia itu perlu banyak upaya. Ada banyak batu yang harus dirapikan, dihancurkan, dicari, diupayakan, dan akhirnya dapat itu batuan yang berharga. Seringkali dan bisa saja Tuhan mengizinkan kita memandang, bertemu, melihat Tuhan melalui penderitaan. Karena kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan hadir. Di bagian yang ketiga, ini adalah satu
komitmen dari Ayub. Dari kata orang saja dia dengar bahwa Allah baik. Ternyata memang Allah baik. Dia dengar bahwa Allah menolong. Dan ternyata Allah memang menolong. Dia dengar. Tapi sekarang mata Ayub sendiri bisa memandang Tuhan. Oh, betapa indahnya apa yang dikasih Tuhan kalau kita bisa memandang Tuhan di dalam segala sejarah kehidupan kita. Luar biasa. Kalau ke puncak ya ada tikungan-tikungan mengerikan, jelek, tapi sudah sampai di puncak, oh betapa indahnya gitu ya. Bagian yang ketiga ini kita mau berhenti di bagian ketiga, apa yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya memang bisa cuma mendengar bahwa Tuhan baik? Oma-opa yang lain ditolong Tuhan, saya enggak, saya masih sakit, saya masih sedih, saya masih berduka, anak-anak saya ada yang belum bekerja, ada yang masih sakit, ada yang belum berumah tangga. Oh, ada banyak alasan yang bisa membuat kita bersanggah-sanggahan kepada Tuhan. Namun, dari Ayub, kita melihat penderitaan bisa menjadi jalan kita memandang Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, yang begitu mempesona kehidupan orang-orang yang percaya. Dari ketiga hal ini, apa yang dikasih Tuhan, Allah meresponi dengan memperbaiki kondisi Ayub. Di ayat yang ke-12, kita melihat di sana bahwa Allah menambahkan harta bendanya itu 2 kali lipat. Coba kita cek, benar nggak sih 2 kali lipat? Saya sih sudah ngecek. Ayub pasal yang pertama, ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Pasal 42 ayat 12 kita melihat di sini ada berapa kambing dombanya? 14.000. Ayat 3, Ayub memiliki 3.000 ekor unta. Pasal 42 ayat 12 ada berapa untanya? Ada 6.000. .500 pasang lembu. Kita cek pasal 42 ayat 12 ada berapa lembu? Ada 1.000 pasang, dari 500 jadi 1.000. 500 keledai betina ayat 3. Kita bandingkan pasal 42 ayat 12. 1.000 ekor keledai betina. Tuhan menambahkan 2 kali lipat. Tuhan juga memulihkan fisik daripada Ayub. Tuhan menggantikan 10 anak Ayub. Bahkan ayat 15 dikatakan di sana, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Ditambahkan lagi dengan ayat yang ke-16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Haleluya. Kedukaan Ayub, sengsara Ayub, itu menceritakan Allah berkarya. Kedukaan kita, pergumulan kita itu menceritakan Allah berkarya. Dan ada kebaikan yang Allah siapkan di ujung sana. Ayub dipulihkan kesehatannya, Ayub dipulihkan materinya, Ayub dipulihkan masa hidupnya. Semata-mata karena diawali dengan tekad bahwa
Allah berdaulat. Diiringi dengan firman yang menguatkan, yang mengevaluasi hidupnya. Diakhiri dengan komitmen bahwa sekarang aku melihat Allah. Akhirnya Tuhan menolong kita apapun yang terjadi, apa yang dikasih Tuhan. Kalau usia kita 75 tahun, ya artinya Allah berkarya dalam hidup kita 75 tahun. Usia Ayub akhirnya memang tidak dicatat, tapi kalau di awal kita sudah sepakat dia berusia 60-70 tahun. Taruhlah 70 tahun ditambah 140, artinya usia Ayub kira-kira 210 tahun. Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman yang setia dan diberkatilah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ayub yang luar biasa adalah orang yang sederhana yang Tuhan pakai. Kami juga oma-opa yang sederhana, Tuhan akan pakai demi kemuliaan-Mu. Pulihkanlah kami, jadikanlah kami semakin indah di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.